Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya dalam program Live Channel Voice of Life. Kembali bersama saya Pastor Wigan Sugandi. Pada hari ini saya ingin share tentang sebuah kebenaran firman Tuhan tentang egoisme. Saudaraku, persoalannya adalah banyak orang tidak sadar kalau dirinya sedang egois atau dirinya termasuk orang egois. Yudas pertama ayat yang ke-11, celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Jalan yang ditempuh Kain. Apa itu jalan, saudara? Kalau saudara melihat Alkitab Perjanjian Baru ada kata jalan, hal yang paling gampang yang saudara bisa ganti dengan kata jalan adalah lifestyle atau gaya hidup. Jalan itu hodos dalam bahasa Yunaninya. Road, jalan, juga bisa rute. Jadi jalan yang ditempuh Kain, jejak yang dilalui Kain, rute yang dilalui Kain. Nah, apa yang salah dengan Kain, saudara? Spirit Kain atau roh Kain atau jalan yang ditempuh Kain punya satu bahasa gini. Am I my brother's keepers? Apakah aku penjaga adikku? Nah, saudaraku, mari kita lihat Alkitab. Apa sih yang menjadi persoalan untuk Kain sampai dia tidak dikenan oleh Tuhan? Saya akan baca dulu, saudara, dari Ibrani 11 ayat yang keempat. Ibrani 11 ayat yang keempat. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang keempat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, persembahan Habel, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Alkitab berkata Allah lebih berkenan atau korban Habel lebih baik daripada korban Kain. Seringkali kita diajar mungkin sejak sekolah minggu, Kain tidak dikenan karena Kain memberikan buah-buahan busuk. Tapi mari saya beritahu saudara, Alkitab tidak berkata bahwa Kain mempersembahkan buah-buahan yang busuk. What's wrong dengan Kain? Ada apa sebenarnya dengan Kain? Coba kita lihat sebentar dalam Kejadian sekarang. Kejadian pasal yang keempat. Kejadian pasal yang keempat, saya akan bacakan mulai dari ayat yang kedua. Selanjutnya dilahirkannya Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani, berarti dia punya hasil bumi. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ayat yang keempat. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, bahkan yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Alkitab tidak berkata bahwa Kain memberikan yang jelek untuk Tuhan. Alkitab hanya berkata Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu. Apa yang salah dengan persembahan Kain, saudara? Dengar baik ini. Orang yang egois hanya bisa memikirkan, memberikan yang terbaik hanya untuk dirinya dan kaum keluarganya. Saya ulangi lagi. Orang yang egois hanya bisa memikirkan yang terbaik hanya untuk dirinya sendiri dan keluarga intinya. Alkitab berkata di ayat yang keempat tadi, Kejadian 4 ayat yang keempat. Habel mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Habel memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dalam zaman Perjanjian Lama, yang terbaik itu lemak-lemaknya, saudara. Memang lemak-lemak itu kalau dibakar sangat wangi sekali. Ini bukan persoalan Kain memberikan yang busuk, tidak. Kalau saudara ingat di Maleakhi pasal yang ketiga, itu bukan ayat hanya tentang perpuluhan. Dari ayat yang pertama Tuhan sedang menegur bangsa Israel. Kamu kambing domba yang sudah cacat, kamu persembahkan untuk aku, kata Tuhan. Loh, mungkin orang Israel berpikir,
Emang Tuhan makan cacat sama enggak mah juga sama saja. Enggak, ini masalah spiritnya. Ini masalah spiritnya. Orang Israel mau mencoba menjadi egois. Dan buat Tuhan mah yang sisa aja. Tapi kalau Habel tidak, yang terbaik yang dia berikan untuk Tuhan. Nah, kalau Kain mempersembahkan sebagian. Memang Alkitab tidak menulis dengan jelas apa yang dimaksud dengan sebagian itu, saudara. Tetapi baik gini, bedanya gini. Habel memberikan yang terbaik. Habel punya spirit berikan yang terbaik. Kalau Kain hanya sisa-sisa. Hanya ala kadarnya. Dengar baik ini. Tuhan selalu mau bagian yang terbaik. Kalau saudara ingat peristiwa orang Majus dalam Matius 2 ayat yang ke-11, mari kita lihat. Matius 2 ayat yang ke-11, saya akan bukakan buat saudara. Saya akan bacakan. Ini kisah tentang orang Majus. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudaraku, orang Majus ini datang dari kejauhan. Alkitab berkata, ia atau mereka membuka tempat harta bendanya. Lihat, ada sesuatu yang sudah dipisahkan, yang dikhususkan bagi Tuhan. Kalau di sini tidak ada kata emas, maka saya tetap berani garansi seandainya Alkitab hanya berkata mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya. Saya tetap berani saya tetap berani menjamin bahwa apa yang mereka persembahkan tetap persembahan yang sangat berkualitas. Kenapa? Sebab mereka menaruh di tempat harta benda. Coba bayangkan kalau Bapak Ibu punya tempat harta benda di rumah, katakan berangkas. Kira-kira apa isinya? Apakah isinya minyak goreng, kecap manis? Atau dolar batangan emas? Dan hal-hal yang Bapak Ibu anggap berharga. Ada sesuatu yang dikhususkan. Saudara menghadap kepada Tuhan. Tuhan ingin yang spesial, yang dikhususkan. Jadi kalau kita mau datang beribadah kepada Tuhan itu jangan berikan yang sisa. Harus disisihkan, bukan disisakan. Kalau besok mau ibadah, harusnya kita sudah bergumul sejak 1 hari sebelumnya. Tuhan, berapakah yang pantas yang aku bawa ke rumah-Mu? Bukan besok baru di gereja, baru kita cari-cari di kantong mana kembalian tadi makan bubur ayam ya. Tuhan mau yang spesial, saudara. Spirit giving the best. Persoalan dengan orang yang egois adalah orang yang egois hanya bisa memberikan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Termasuk untuk Tuhan pun dia tidak bisa berikan yang terbaik, saudara. Dia tidak bisa berikan yang terbaik. Apa sih itu kudus? Kudus dalam bahasa Ibrani itu kodeshi. Atau dalam bahasa Yunani hagios. Ini bukan memiliki pengertian hanya sekedar kesucian moral, tetapi kata kodeshi ini juga memiliki pengertian dikhususkan atau terpisah. Itu sebabnya dalam Alkitab persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan. Tubuh artinya apa? Kalau sudah dipisahkan untuk Tuhan, kita tidak bisa campur-campur untuk yang lain. Jangan kita berkata, ini tubuhku Tuhan, aku persembahkan untukmu. Ini hidupku Tuhan, aku persembahkan untukmu. Di saat yang sama, kita pakai juga untuk perzinahan. Di saat yang sama, kita pakai juga untuk kejahatan. Di saat yang sama, kita pakai juga untuk menindas orang-orang yang lemah. Tuhan mau yang spesial, Tuhan mau yang kudus, saudara. Itu sebabnya, mari kita belajar. Jangan jadi orang yang egois. Kalau orang yang egois, yang spesial selalu hanya untuk dirinya sendiri. Mari kita teruskan pembacaan kita. Dalam Kejadian 4 ayat yang ke-5. Coba lihat. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas.
dan mukanya muram. Lihat saudara, orang yang egois selalu itu punya vested of interest. Kenapa Kain jadi marah? Kan persembahan ini untuk Tuhan, apa haknya dia marah? Dengar baik ini, orang yang egois fokusnya pada diri sendiri. Beribadah sama Tuhan pun fokusnya pada diri sendiri. Ini yang saya sering katakan, tidak ada bedanya dengan perdukunan, saudara. Orang yang kedukun fokus pada diri sendiri. Orang yang kedukun tidak pernah fokus pada dukun. Tidak peduli apa yang menjadi kesukaan sang dukun. Yang penting apa yang aku senangi harus terjadi. Orang yang ke Tuhan tidak bisa seperti itu. Orang yang datang ke Tuhan fokus harus kepada Tuhan. Kalau Kain tidak egois, sikap dia yang benar adalah ketika Tuhan tidak mengindahkan persembahannya, harusnya Kain bertobat dan tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa persembahanku belum berkenan? Apa yang salah Tuhan? Aku mau dikoreksi Tuhan. Kan harusnya begitu saudara. Tetapi apa yang Kain lakukan? Orang egois fokusnya hanya diri sendiri. Kalau kepentingannya tidak terakomodir, dia pasti jadi marah. Orang egois tidak punya spirit nothing tulus. Harusnya Kain nothing tulus. Kalau Tuhan tidak berkenan, dia bertobat. Dia tanya Tuhan, apa yang aku harus perbuat supaya aku jadi berkenan? Kain tidak seperti itu. Saya berdoa dan saya berharap lewat pembelajaran ini kita semua belajar menjadi orang-orang yang beribadah, yang fokus sama Tuhan. Datang ibadah itu bukan fokus pada diri sendiri. Miris saudara. Kalau sampai nyanyian-nyanyian di gereja selalu hanya bersifat pada egosentris. I, me, and myself. I, me, and myself. I, me, and myself. Kita harus belajar fokus kepada Tuhan. Alkitab berkata, satu helai rambut kita pun tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Apalagi kalau kita memanggil dia Bapa. Saudara, dari sebelum kita lahir, saudara, orang tua kita sudah sibuk menyiapkan perlengkapan-perlengkapan di rumah, kamar untuk bayi. Apalagi zaman sekarang sudah bisa diketahui jenis kelamin. Kalau tahu anaknya akan lahir laki-laki, sudah disediakan baju laki-laki, warna-warna laki-laki. Oh, kalau anak perempuan sudah disediakan pernak-perniknya. Kamar didekor, dihiasi dengan warna yang lembut-lembut. Orang tua kita di bumi saja bisa seperti itu, bisa care, apalagi Bapa yang di surga. Masa dia tidak peduli dengan kita? Tidak usah khawatir, kita tidak perlu jadi orang egois karena kita takut, kita terlantar. Bapa akan memelihara. Alkitab berkata, bunga bakung di padang Tuhan dandani. Burung pipit di udara Tuhan pelihara. Burung pipit saja Tuhan pelihara. Asalkan dia mau terbang, dia mau mencari makanannya. Sama, asalkan kita mau bekerja, Tuhan pasti pelihara. Saudara tidak perlu menjadi egois, saudara tidak perlu menjadi rakus, saudara tidak perlu menjadi tamak untuk mendapatkan pemeliharaan dalam hidup ini. Bapa pasti pelihara saudara. Nah saudara, masih di ayat yang kelima tadi, Kain ala kadarnya, dia mau dapat timbal balik yang maksimal. Kalau orang yang egois kan begitu. Kalau aku sudah kasih sekian, timbal baliknya apa buat aku? Wah, nggak taunya Tuhan nggak berkenan, dia marah. Memang nggak ada spirit nothing tulus. Orang yang egois, yang mementingkan dirinya sendiri, apapun yang dia lakukan ke orang lain, dia selalu berpikir, apa timbal baliknya buat aku? Apa timbal baliknya buat aku? Nah, oke, coba kita lihat sekarang Alkitab kita. Ayatnya masih dalam Kejadian 4, saya akan teruskan. Ayat yang ke-6, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram tuh? Ini ibadah untuk siapa sih? Persembahan untuk siapa sih? Kan aku yang gak seneng, kata Tuhan. Kenapa kamu yang marah? Saudara ingat tentang perumpamaan anak yang hilang, si bungsu dan si sulung? Kita semua tahu bahwa si bungsu itu tersesat. Apakah si sulung tidak tersesat? Si sulung juga tersesat, saudara. Kenapa saya katakan sulung tersesat? Oh iya, si bungsu sesat di luar rumah. Tapi kalau si sulung tersesat di dalam rumah.
Si bungsu jelas tersesat, menghabiskan harta, hidup tidak benar. Si sulung seakan-akan tinggal bersama bapak tiap hari. Tetapi ketika ajudan-ajudannya datang, si bungsu pulang. Sikap yang benar dari si sulung seharusnya adalah dia tidak boleh punya perasaan dia sendiri. Harusnya dia tanya sama ajudan-ajudannya, sama hamba-hambanya. Dedek pulang. Papa seneng gak? Kalau papa seneng, dia harus seneng. Kenapa papa seneng dia marah? Dia masih punya perasaannya sendiri. Sekalipun dia bersama-sama papanya tiap hari, tapi dia tetap punya perasaannya sendiri. Dia belum hidup dalam pengabdian yang benar terhadap papanya. Harusnya si sulung boleh marah kalau papanya marah. Kalau papanya senang, dia harus ikut senang. Itu baru hidup pada pengabdian yang benar. Nah ini sama. Kalau memang Kain ingin berbakti sama Tuhan, kenapa sampai Tuhan senang atau enggak aja harus dia yang ngatur? Kenapa dia yang marah? Lihat ayat yang ke-7. Apakah mukamu tidak akan berseri, kata Tuhan kepada Kain, jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Saudaraku, lihat. Ada kebenaran yang menarik di ayat yang ke-7 ini. Dosa sudah mengintip depan pintu. Ia sangat menggoda. Dosa itu pasti menggoda, saudara. Tetapi Alkitab tidak sampai di sana. Alkitab berkata, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Maksudnya apa? Dosa memang menggoda, tapi kita harus berkuasa. Dengar baik ini. Tuhan tidak bisa paksa orang berbuat baik. Atau saya kalat sedikit. Tuhan tidak akan paksa seseorang berbuat baik. Dan iblis tidak bisa paksa orang berbuat jahat. Ini prinsip yang saudara harus pegang. Tuhan tidak akan paksa orang berbuat baik. Iblis juga tidak bisa paksa orang berbuat jahat. Kita yang harus berkuasa. Seringkali saya jumpai banyak orang Kristen, apapun yang disalahin setan. Saudara, saya beritahu saudara, setan gak usah disalah-salahin lagi. Dia memang udah salah. Kita gak usah sibuk salah-salahin setan. Kadang-kadang orang Kristen itu banyak kempes, rohban kempes, semua dirorohin. Sampai setan juga bilang, swear, bukan aku kok. Persoalan dengan orang yang egois adalah, orang yang egois tidak bisa mengendalikan dirinya ketika kepentingannya tidak terakomodir. Itu masalahnya. Ketika Kain kepentingannya tidak terakomodir, dia tidak bisa berkuasa atas dirinya. Itu persoalan besar dengan orang egois, saudara. Itu sebabnya kalau saudara melihat dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai yang kedua, saudara. Paulus menyatakan, inilah keadaan manusia di akhir zaman. Tebak, apa yang Paulus tulis dalam list pertama di ayat yang kedua? Paulus berkata, orang akan mencintai dirinya sendiri. Baru yang kedua, menjadi hamba uang. Rupanya dosa egoisme, dosa mencintai diri sendiri sampai diletakkan di top of the list oleh Paulus. Dan ini setali 3 uang. Ini saudara kembar, ini 11-12. Orang yang egois pasti jadi hamba uang, pasti jadi cinta uang. Kenapa banyak pejabat korupsi? Kenapa banyak orang berani korupsi, berani mengambil apa yang menjadi haknya? Kenapa banyak pejabat yang berani korupsi dan tidak memikirkan penderitaan banyak orang akibat perbuatannya? Jawaban saya sederhana, saudara. Sebab mereka hanya memikirkan dirinya sendiri. Dia tidak peduli kalau ada banyak orang yang menjadi sengsara oleh karena perbuatannya. Saudaraku, mari kita belajar yang satu ini, saudara. Kalau spirit Kain harus kita waspadai adalah spirit yang egois, maka counter daripada spirit Kain adalah spirit Kristus. Kristus yang Alkitab katakan, dia tidak memikirkan tahtanya. Justru dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Kristus bisa aja kalau Kristus egois, dia enak-enak di sorga saja, dia duduk dengan Bapa, tapi Kristus tidak egois. Kristus memilih turun
turun untuk menyelamatkan kita. Saya akan bacakan Yohanes 15 ayat 13. Apa yang Alkitab katakan tentang Spirit Kristus. Apa yang Tuhan ajarkan. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Orang yang egois tidak mungkin bisa melakukan hal yang satu ini, saudara. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nyawanya pun berani dia korbankan. Ini orang yang tidak egois. Kalau kita perjamuan kasih di gereja, berebutan sate aja bisa berantem. Bagaimana kita bisa menyerahkan nyawa untuk sesama? Nah, saudaraku, mari kita belajar seperti Kristus. Bahkan kita lihat satu pasal sebelumnya, Yohanes 14 ayat 12. Lihat ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Lihat ini. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Saudara, orang yang egois tidak rela melihat orang lain lebih besar dari dirinya. Orang yang egois tidak rela melihat orang lain lebih berprestasi daripada dirinya. Seringkah saudara jumpai, kalau saudara melihat seseorang yang dipandang sukses oleh masyarakat umum, lalu ada aja orang pas yang berkata, gue kenal dia tuh, gue tahu siapa dia dari zaman dulunya, gue paling kenal dia deh. Lihat. Orang yang egois seringkali dengki, seringkali tidak rela melihat orang kalau bisa lebih berhasil dari dirinya. Tapi Yesus datang dengan spirit yang berlawanan. Inilah peperangan rohani yang sejati. Peperangan rohani yang sejati itu bukan saudara pergi kemana, entah nggak jelas, semua saudara minyakin, saudara tumpang tangan. Enggak. Peperangan rohani yang sejati adalah comes with opposite spirit. Datang dengan roh yang berlawanan. Di mana orang hidup tidak kudus, saudara datang dengan kesucian. Di mana orang egois, saudara datang dengan spirit Kristus. Kalau pesilat Cina zaman dulu, saudara, punya 10 jurus, diturunin ke muridnya 9, 1 disimpan. Karena dia tidak rela kalau sampai muridnya menyamai dia. Apalagi nanti kalau lebih hebat, waduh. Ke 9 nanti muridnya turunin lagi ke muridnya lagi, sisa 8. Akhirnya sisa 2 diturunin 1. Kalau udah 1, udah nggak ada lagi yang mau diturunin. Dia takut disaingi. Tapi kalau Kristus tidak. Kalau Kristus tidak, bahkan dia berkata, kamu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Ayat ini bukan berarti kalau Tuhan membangkitkan orang mati 3 atau 5, kita harus 10. Bukan itu maksudnya. Tapi Kristus sedang mencontohkan bagaimana spirit yang tidak egois. Bagaimana spirit yang mengasihi sesama, yang berkorban untuk orang lain. Itu sebabnya Kristus mengajarkan juga kepemimpinan yang sangat kontradiktif dengan dunia ini. Kristus berkata, kalau dunia ini memimpin dengan gada besi. Tetapi kalau kamu mau jadi yang terbesar, hendaklah kamu menjadi hamba. Tidak ada hamba yang bisa egois. Hamba tidak bisa memikirkan dirinya sendiri. Hamba harus memikirkan orang lain, saudara. Itulah spirit Kristus. Nah, saya berdoa untuk setiap pemirsa, dimanapun saudara berada, kita bisa memiliki spirit Kristus dan bukan spirit Kain. Spirit Kain adalah spirit yang egois. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu ini. Kami belajar pada kesempatan hari ini untuk kami tidak boleh menjadi orang-orang yang egois. Kami harus memikirkan kepentingan Tuhan dan sesama di atas kepentingan kami sendiri. Kami tidak mau mengikuti jalan yang ditempuh Kain, tetapi kami mau mengikuti jalan yang ditempuh Kristus. Sebab hanya jalan yang ditempuh Kristus yang akan membawa kami sampai kepada Bapa. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya kebenaran firman Tuhan ini dapat menjadi berkat, menguatkan, mengingatkan kita semua sampai Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Haleluya, puji Tuhan.